Halo teman kece, apa kabar semua? Kembali lagi dengan aku Kak Aji. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika dengan topik ukuran penyebaran. Nah, sebelumnya kita bahas dulu yuk, apa sih ukuran penyebaran itu? Jadi, dalam statistika itu ada dua jenis pengukuran. Selain ukuran penyebaran, sebetulnya ada yang kita sebut dengan ukuran pemusatan. Ya, ukuran pemusatan itu contohnya ada mean atau rata-rata, lalu ada median atau nilai tengah, dan ada modus atau nilai yang paling banyak. Nah, sementara ukuran penyebaran itu contohnya ada range atau jangkauan, ya, ada kuartil, ada juga yang namanya deviasi. Oke, nanti deviasi ini bisa dibagi-bagi lagi. Ada yang deviasi standar, standar deviasi, ada juga deviasi rata-rata. Nah, jadi ukuran pemusatan sesuai namanya, dia itu pengen mencari pusatnya atau agregat dari datanya. Sementara ukuran penyebaran itu ingin mencari penyebarannya, ya, atau deviasinya, penyimpangan dari datanya. Nah, saat ini yang akan fokus kita bahas adalah tentang kuartil. Jadi, kuartil itu adalah membagi data menjadi 4 sama besar. Contohnya ya, misalkan di sini aku punya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi aku punya data angka-angka seperti ini. Lalu bagaimana kita mencari kuartil? Kuartil itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Oke, sesuai namanya, kuartil membagi data menjadi 4 bagian, maka pembaginya itu ada 3. Ya, untuk menjadi 4 bagian, ada 3 pembagi. Nah, jadi dalam mencari kuartil, yang pertama harus kita cari adalah kuartil 2-nya dulu. Karena kuartil 2 ini dia itu sama dengan yang namanya median, ya, atau nilai tengah. Nah, berarti di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 data. Maka nilai tengahnya adalah ketika data di kanan dan di kiri itu sama-sama ada 5. Oke, berarti disinilah kuartil 2 atau mediannya. Nah, ini kan tidak ada angka ya. Di sini tuh tidak ada angka. Kenapa? Karena ini ada di antara 5 dan 6. Maka, cara mencarinya adalah kita jumlahkan kedua angkanya, lalu kita bagi 2. Berarti 5 ditambah 6 dibagi 2. Maka nilai dari kuartil 2-nya adalah 5,5. Gitu. Oke? Lalu, kuartil pertama kita lihat data yang ada di kiri. Di sini kan ada 5 data. Karena ada 5 data, maka tengah-tengahnya siapa? Oh, tengah-tengahnya adalah ini. 3. Inilah kuartil pertama. Oke, lalu untuk kuartil ketiga, kita lihat data yang di kanan. Tengah-tengahnya siapa? Tengah-tengahnya adalah 8. Oh, berarti inilah kuartil ketiga. Begitu teman kece. Nah, biar kamu makin paham, yuk coba kita lihat contoh soalnya. 10 orang mahasiswa sebuah perguruan tinggi dijadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan ke 10 mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini kan datanya belum terurut ya. Karena datanya belum terurut, jadi ayo kita urutkan. Jadi cara mengurutkannya paling gampang adalah kita lihat dulu satu persatu ya. Kita lihat satu persatu, nanti angka yang paling kecil kita masukkan. Lalu kita lihat lagi, masukkan angka yang paling kecil. Kita lihat lagi, masukkan angka yang paling kecil. Oke? Yang pertama kita lihat di sini, yang paling kecil adalah 160. Oke, maka 160. Kemudian angka terkecil kedua adalah 167. Angka terkecil ketiga adalah 169. Lalu 170. Lalu 171, lalu 172,
lalu 173, lalu 175, dan terakhir adalah 180. Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, berarti ini ada 9 data ya seharusnya. Nah, pertama, sebelum kita mencari kuartil ketiga, kita harus cari terlebih dahulu nilai tengah atau kuartil keduanya atau mediannya. Karena ini ada 9 data, maka nilai tengahnya ada di tengah-tengah. Ya, tengah-tengahnya ada di mana? Ada di data kelima, yaitu di sini. Oke. Inilah kuartil kedua. Nah, kemudian karena kita ingin mencari kuartil ketiga, maka kita lihat data yang di kanan. Data di kanan ini kalau kita lihat ada 4 data, maka tengah-tengahnya ada di sini. Ini adalah kuartil ketiga. Kalau kita lihat di sini tidak ada angka, berarti yang harus kita lakukan adalah 173 ditambah 175 kita bagi 2. Hasilnya adalah 174. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Gimana teman kece? Biar kamu makin paham, yuk coba lihat soal berikut. Jangan lupa tulis jawabanmu di komentar ya. Gimana teman kece? Mudah bukan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar nggak pintar sendirian. Lihat juga latihan soal yang lain di kejarcita.id. Download aplikasi Kejar Cita yang sudah tersedia di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.